Jangan sampai bahasa Inggris membuat Anda tidak bisa mengerjakan. Ya, soalnya dalam bahasa Inggris karena yaitu saya ambil langsung dari persiapan COVID-5 ya, sertifikasi gitu. Oke, coba kita bahas ya. Ini udah saya pilihin soal-soalnya yang sudah pernah saya bahas gitu ya. Satu dua, apa namanya, sebagian besar sudah saya bahas ya. Kalaupun belum, itu Anda sudah bacanya di jurnalnya gitu ya. Anda sudah baca di jurnal. Oke. Jadi mungkin 10 menit kita akan bahas soal yang tadi sudah keluar ya. Oke, coba kita lihat punyanya Mbak Sylvie ya, Mbak Sylvie review attempt ya. Kita pengen lihat apa namanya soalnya. Kelihatan apa? Enggak? Kurang gede? Kelihatan sih, Pak. Saya udah share screen belum sih? Udah, Pak. Sudah kan ya? Oke, coba. Ya, coba kita bahas ya. Ada berapa soal? Ada 15 soal ya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Jam. Coba pakai ini. Ya, saya bahas soal dulu ya, 10 menit ya. Oke, kelihatannya jadi gimana? Bagus. Very high. Zoom in. Zoom out. Kalau langsung di sini nggak bisa ya. Kok nggak ada ya? Screen. Ribet. Ya, oke. Coba kita bahas. Digedein aja. Kelihatan nggak? Atau Anda bisa lihat sendiri ya. Oke, kita bahas ya. Nomor 1, walaupun nanti ini di random ya, urutannya berbeda ya. Nomor 1, which is one of the 5 governance process in the process reference model ya. Ya, udah cukup. Stop. Which is one of the 5 governance process in the process reference model. Ada manage supplier, ada answer risk optimization, ada manage configuration, ada manage security service. Nah, kalau misalnya Anda pengen cari ya banyak ya. Salah satunya adalah reference dari yang O'Reilly. Saya harus ini dulu ya. Kayaknya saya habis nih masanya. Ya, lupa ini. Halo. Internetnya masih ada kah? Masih, Pak. Ya. Si Pak. Ya, takutnya ya tiba-tiba hilang. Ya, kayaknya ini saya habis nih. Oke ya, jadi ini referensi kita ya. Itu dibahas di chapter 3 kalau nggak salah. Ya, oke. Kita chapter 4.
Iya. Oh, saya masih punya akses ternyata. Ya, oke ya. Oke, jadi saya pengennya, jadi ternyata kita kuliah tanggal 4 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Berarti saya nggak bisa nambah ya. Kecuali kita nambah di udah kuliah gitu ya. Kayaknya sih bisa ya. Ya, oke, kita lanjut aja. Jadi referensinya ini, which is one of the 5 governance process in the process reference model. Ya, di proses reference model ini kayaknya belum saya bahas ya. Oke. Terus yang kedua, which role in the IT5 role activity and relationship model is responsible for instructing and aligning operation. Ini sudah saya bahas, ini ada di chapter 4 juga. Jadi kalau Anda lihat di chapter 4, bicara tentang, ini dia ya, ini pembahasannya. Ya, jadi pertanyaan yang tadi, which role in the IT5 role, activity and relationship model is responsible for instructing and aligning operation. Ya, maka di sini Anda bisa lihat, kita bisa lihat, ini adalah figur 4.4, bicara tentang role, activity, and relationship in enterprise. Ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi di sini ada owner and stakeholder, dia delegate kepada governing body, ini direkturnya. Director punya tugas set in direction kepada manajemen, dan manajemen yang akan instruct and align gitu ya. Jadi yang tadi itu pertanyaannya adalah mana dia? Which role in the IT5 role, activity and relationship model is responsible for instructing and aligning operation? Maka jawabannya adalah apa? Manajemen. Gitu ya. Oke. Itu baru 2 pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah which statement describe a purpose of COVID-5 integrated framework ya. To integrate government with management, to link the management domain of plan, to connect stakeholder need with enterprise goal. Nah, jawabannya adalah to provide complete enterprise coverage. Oke. Kemudian di sini ada what role does the governing body play in the governance and management of enterprise IT. Di sini fokusnya adalah governing body ya. Governing body ini sama kayak yang tadi. Jadi kalau governing body di sini dia hanya set sama direction gitu ya. Jadi yang punya uang, owner and stakeholder, dia akan mendelegasikan apa namanya kekuasaannya lah ya, kepemilikan ya. Pengaturan manajemen sama tata kelolanya kepada governing body. Sorry, ini tata kelola aja ya. Kemudian nanti yang manage adalah bagian manajemennya. Jadi di sini kelihatan ya. Ada role, ada activity, relationship, and enterprise. Jadi dibagi menjadi 4. Ada owner, ada governing body, ada manajemen, sama di level operation. Ya, jadi kalau Anda kerja ya minimal di level mana lah ya. Kalau di sini ibaratnya paling bawah ya. Bagian operationnya. Ini manajemennya, ini adalah tata kelolanya. Ya, ini pemiliknya ya, punya duitnya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, which aspect are fundamental to the COVID-5 integrator model? Jawabannya ini, to link COVID-5 to existing ISAKA guidance. Kemudian, nah nanti di sini akan kita bahas hari ini. Ya, what name is given to the communication mechanism to express the core value. Ya, ini enabler ya, kita bicara tentang enabler. Enabler pertama bicara tentang prinsipal, policy, sama framework. Hari ini kita bahas ya. Nanti saya cari caranya supaya Anda tidak bisa tahu jawabannya ya. Ya, which objective describe the purpose of the 5 goal cascade mechanism ya, to translate stakeholder need into actionable goal. Ini ada sama di chapter 4 ya. Kemudian sama ini bicara tentang cascade mechanism. Karena yang saya ambil yang pernah saya sampaikan lah sebagian besar ya. Oke, ya ini juga sudah pernah kita bahas. Which statement is the most important reason for using a framework like COVID-5 ya? To
to help enterprise create optimal value. Gitu ya. Sebentar, saya mau kasih ini nanti kita bahas lagi, tapi ini minimal Anda hari ini sudah berkenalan sedikit dengan soal-soalnya dan secara nggak sengaja saya memberikan jawabannya gitu ya. Nah, saya mau kasih satu lagi. Sebentar. Buat latihan lah ya. Ini masih belum saya hitung ya. Ini belum kita masukin ke penilaian. Jadi walaupun Anda nilainya 100, masih latihan, masih belum dihitung ya. Oke. Saya kasih contoh. Contoh kuis. Contoh kuis format PDF. Walaupun belum semua saya kasih ini format PDF. Oke. Bentar, kita upload dulu. Enak juga langisnya ya. Mana dia? Soal formatif. Oke, contoh soal kuis. Ya. Ya, silakan dicek di LMS-nya. Udah ada belum? Udah ada belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Sudah ya. Nah, itu baru 20 ya. Itu baru 20. Sebentar, saya buka dulu. Nah, jadi pokoknya saya pengen Anda bisa ngerjain COVID-5 ini skornya minimal 70 lah gitu ya. Atau 75 gitu ya. Kalau nggak lulus gimana Pak? Nilainya saya kasih C nanti ya. Contoh kuis. Oke. Ya, tapi nanti mungkin nanti nggak di sini lah. Kalau saya nggak bisa nutup jawabannya, saya pakai Kahoot aja kali ya. Atau yang lain, media yang lain. Atau Google Form aja sekalian ya. Mana dia? Di jalan. Ya. Tuh, asik amat ini. Ya, oke. Mana dia? Ya, jadi kita berorientasi pada kuis dan pada presentasi ya. Jadi sebenarnya semua sih ya, tapi kalau semuanya saya keluarkan waktu kita cukup. Ya, oke. Jadi sebentar saya share screen lagi. Nanti nilainya akan bervariasi ya. Dari A, B, C, mungkin D saya keluarkannya. Ya, oke. Jadi kalau kuisnya kurang, presentasinya kurang, bisa saya kasih C ya. Mudah-mudahan bisa saya kasih C ya. Mudah-mudahan. Oke, saya sudah muncul share screen saya. Sudah, Pak. Sudah ya. Jangan takut ya, jangan takut. Kita lebih besar daripada soal COVID-5. Ya, jadi di sini yang penting kita persiapan lah ya. Di sini ada pertanyaan, which process domain is the most suitable for skills such as project management and capacity management? Ya, apakah align, plan, organize? Ini belum saya bahas ya. Jadi kalau Anda lihat struktur dari bukunya yang kita bahas ya, supaya Anda bisa melihat big picture-nya gitu ya, gambar besar ya. Kita sedang membahas COVID-5 dari depan baratnya, walaupun ya tidak sedetil, masih banyak yang belum saya bahas ya. Mana dia? Nah, oke, jadi di sini
kita bicara tentang teori tentang governance ya. Ini udah kita bahas. Yang chapter 2 memang saya skip ya. Kemudian chapter 3 sedikit kalau nggak salah saya bahas. Kemudian kita mulai di sini ya, chapter 4 kita bicara tentang the five principle. Gold Cascade saya bahas ya. Kemudian hari ini kita masuk kepada the seven enabler of COVID-5, mungkin 1-2 pertemuan. Sudah gitu kita masuk kepada domain and process ya, chapter 6. Kemudian kita masuk kepada implementation of GIT with COVID-5. Kemudian terakhir adalah COVID-5 process assessment model. Ya, ini adalah teori-teorinya. Kemudian nanti ada kuis-kuisnya, kemudian ada presentasinya yang kita gunakan skripsi yang pernah orang lakukan. Saya pikir cukuplah supaya Anda bisa memahami COVID-5 ini ya. Jadi karena saya persiapannya cukup, saya pikir saya bisa kasih nilai C atau D pun wajar gitu ya. Jadi disiapkan juga sama mahasiswanya gitu ya. Presentasi sama kuisnya. Oke. Saya bagian jelasin teori sama nyiapin kuisnya gitu ya. Oke, jadi misalnya di sini ada pertanyaan tentang which process domain is the most suitable for skills such as project management and capacity management. Nanti bilang, Pak, bahasa Inggrisnya aja bingung gitu ya. Bahasa Inggrisnya aja bingung. Ya ada dua cara ya. Anda bisa translate atau Anda coba pahami gitu ya. What to lead indicator monitor in the generic enabler model. Ini nanti kita bahas juga. Bicara tentang enabler ya. Kemudian, which item describe a key component of a governance system? Dan selanjutnya. Yang hari ini kita akan bahas tentang enabler ya. Soal-soal enabler itu seperti ini. Which is requirement the framework element within the principle, policy, and framework ya. Oke, nanti Anda harus pintar-pintar lihat soal ini ada di mana. Ya. Oke, yang ini sudah ini. Which driver influence stakeholder need ya. Jawabannya apa nih? New teknologi ya. Ya, ini baru saya screenshot baru 20 ya. Saya masih punya 80 tambah 79. Tapi mungkin yang 80 pertama juga nggak saya ambil semua ya. Saya pilihin lah. Nanti kuisnya mungkin 25 sampai 25 juga udah lumayan ya. Oke. Ya, sudah ya. Gambaran besarnya seperti itu. Jadi saya sudah mempersiapkan Anda untuk kuis. Yang kedua, kita masuk kepada nanti kalau masalah yang skripsinya saya ACC-nya hari Selasa ya. Ingetin aja saya ya hari Seninnya ya. Pak udah siap belum gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi kita kalau Anda lihat di LMS ya, saya sudah ke situ. Ya, jadi Anda sudah hari ini sudah sedikit bertemu dengan kuis yang merupakan soal persiapan sertifikasi COVID-5 ya. Saya ambil dari persiapan ujian sertifikasi COVID-5. Kalau Anda mau ambil benerannya silakan, mahal itu ya. Sebenarnya dulu kita ada tawaran ya dari Multimatic, tapi biayanya lumayan mahal. Ya, jadi di sini saya ada materi pertemuan 8, part 1. Ya, ini sebenarnya chapter 5 ya. Ini saya ambil dari chapter 5. Bicara tentang the 7 enabler of COVID-5. Oke. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Share screen saya kelihatan nggak share screen? Kelihatan, Pak. Pak. Ya, kasih tahu kalau suaranya hilang ya. Kasih tahu kalau videonya hilang ya. Pakai apa Pak? Pakai WA ya. Oke, kita mulai ya. Pakai bahasa Inggris nggak masalah kan? Lama-lama juga otaknya penuh dengan bahasa Inggris ya. Banyak kan dosen yang pakai materi bahasa Inggris? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak berarti saya aja lah. Tapi bahasa Inggris dapat kan? Dapat. Iya. Oke. Apa yang susah dari bahasa Inggris?
Pengucapannya. Pengucapan. Kalau secara TOEFL kan ada 3 ya. Ada listening ya, ada structure sama ada reading ya, ada reading. Biasanya paling susah bukan tadi bilangnya apa tadi? Pengucapannya ya. Kalau yang paling sulit itu strukturnya justru ya. Kalau listening kita masih bisa raba-raba, kalau reading juga sama, tapi kalau struktur kan lebih sulit lah ya. Anda pernah ikut tes TOEFL belum? Atau IELTS? Jangan takut bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris aja takut sama nggak nyambung itu. Ya sudah, abaikan yang tadi. Kita lanjut, kita masuk kepada pembahasan mengenai ini saya ambil dari chapter 5 ya. The 7 Enabler of COVID-5. Ya cukuplah, masih ada 1 jam kurang. Oke, siapa aja yang masih mendengarkan ini? Jangan-jangan saya ngomongnya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Enggak, Pak. Pak. Nah ya, yang Enggak, penting Pak. ya dengarkan, pahami ya, itu akan menjadi sesuatu yang baru di kepala kita ya, pemahaman yang baru. Jangan ada mental block ya. Mental block itu tidak mau pintar gitu ya, tidak mau paham. Ya, oke, kita lanjut kepada chapter 5 ya. Kita bicara tentang the 7 enabler of COVID-5. 7 itu apa? 7 itu 7 ya. Ada 7 enabler. Enabler itu apa? Yang menjadikan dapat, yang menjadikan bisa gitu ya. Oke. The 7 COVID-5 enabler were outlined in chapter 4 under principle 4. Jadi COVID-5, the 7 COVID-5 enabler ini itu sudah sedikit dibahas atau berada atau disampaikan ya. Isinya itu ada di prinsip nomor 4 ya. Jadi the 7 COVID-5 enabler itu dijelaskan di prinsip nomor 4 tentang COVID. Tentang apa? Bicara tentang enabling a holistic approach ya. Jadi di sini kita bicara tentang a holistic approach. A holistic approach ya. Nah, a holistic approach ini akan beda dengan kalau kita bicara prinsip dari COVID-5, kita tahu COVID-5 punya 5 prinsip ya. Nah, 5 prinsip itu yang pertama adalah meet stakeholder need ya. Itu dibahas di chapter 4. Ya, the 5 principle supaya kita bisa membedakan. Ini juga pasti keluar nanti di beberapa soal di kuisnya ya. Oke. Ya. Oke, jadi di sini the 5 principle bicara tentang meeting stakeholder need. Ini udah kita bahas ya. Kita bicara apa itu stakeholder, kita bicara internal stakeholder, kita bicara external stakeholder, kita bicara apa yang mendrive stakeholder ya. Kalau covering the enterprise end to end berarti semua divisi terlibat menjalankan, atau kita bisa juga berikan scope-nya. Hanya beberapa divisi saja, atau mungkin di penelitian kita hanya membahas tidak keseluruhannya, scope-nya. Atau implementasi COVID-5 mungkin tidak keseluruhannya atau belum siap, maka sebagian dulu. Ini bicara tentang divisi yang menjalankannya. Kalau applying a single integrated framework berarti kita bicara integrated framework itu COVID-5 adalah gabungan dari beberapa standar gitu ya. Kita ibaratnya pakai COVID-5 saja sudah cukup gitu ya, karena itu udah gabungan dari beberapa standar gitu ya. Nah, yang sedang kita bicarakan yang di sini. Enabling a holistic approach ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan holistic di sini apa sih artinya holistic? Artinya holistic itu adalah menyeluruh gitu ya. Menyeluruh ya. Jadi keseluruhan. Jadi menyeluruh itu keseluruhan. Jadi pendekatannya itu secara keseluruhan. Ya, kalau kita bicara kesehatan, maka kesehatan itu dilihat secara holistik gitu ya. Tidak hanya satu sisi aja gitu ya. Kalau dokter ngetes itu macam-macam gitu ya. Sebelum tahu hasilnya, maka dia pendekatan diagnosisnya katakanlah ya, itu secara keseluruhan. Tapi
Yang dimaksud dengan holistik di sini adalah kita menjalankan enabler ya. Ini udah kita bahas sedikit, walaupun yang di bawahnya nggak sempat saya bahas ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan enabling a holistic approach adalah harusnya ada di sini. Nah, ini dia. Ya, yang dimaksud dengan a holistic approach adalah is to implement enabler, gitu ya. Jadi kenapa dibilang holistic? Karena nggak cuma satu aja. Di sini ada 7 enabler ya. Ada principle, ada policy, ada framework, ada proses, ada organizational, ada culture, ada information, ada services, ada people ya, dan lain-lain ya. Jadi yang dimaksud dengan holistic approach adalah dengan menjalankan ketujuh enabler ini. Nah, pertama sebelum kita bahas satu-satu, kita akan dikenalkan dengan di sini ya. First of all, each enabler ya. Kita akan ketemu dengan terminologi dari enabler ya. Sekarang kita bicara tentang enabler ya, yang membuat menjadi bisa ya. Enabler ya. First of all, ini direkamkan ya. Oke, lumayan ya. Oke, first of all, apa kesini? Ya. First of all, each enabler expressed in terms of two concept. Catat nih, catat. Jadi ketika kita bicara enabler, maka kita akan ketemu dua konsep. Apa sih? Yang pertama adalah konsep yang namanya enabler dimension. Ya, ini pasti keluar di kuisnya. Bicara tentang enabler dimension. Yang kedua, bicara tentang enabler performance management. Ini lagi bicara apa nih? Kita lagi bicara tentang 7 enabler. Kita bicara kalau kita bicara tentang enabler, maka kita akan ketemu dengan dua konsep yang digunakan di enabler. Yang pertama apa? Enabler dimension. Yang kedua adalah enabler performance management. Dicatat dulu. Pada megang buku nggak kuliah online? Enggak ya? Sudah nyatetnya? Halo? Sudah, Pak. Okay. Yeah, I need feedback ya. So I know you understand the lecture. Oke. Kita lanjut ya. Ini skip aja, agak roaming. Yang pertama kita bicara tentang kata dimension. Ini sebenarnya kurang pas saya taruh di sini ya. Kita bicara tentang dimensi ya. Tadi kita bicara tentang 7 enabler, kemudian kita bicara tentang enabler dimension ya. Nah, sekarang kita bicara tentang dimensionnya ya. Itu turun-turunannya. Jadi kita sedang bicara tentang enabler, ada dua konsep. Yang pertama adalah enabler dimension, yang kedua adalah enabler performance management. Sekarang kita akan berbicara tentang enabler dimension. Ya. Ini konsep yang pertama ya. Konsep yang pertama. Jadi enabler dimension, di sini ada kata dimension. Kata dimension di sini hanya bicara tentang digunakan is used considerably by COVID-5. Tidak hanya enabler dimension, COVID-5 menggunakan istilah dimension di poin-poin seperti ini, di terminologi seperti ini. Process dimension, capability dimension, sama enabler dimension. Ya, jadi kita sedang bicara enabler dimension, lebih spesifiknya lagi kita sedang bicara tentang dimension. Nah, kata dimension ini tidak hanya digunakan di enabler dimension, tapi juga kita sedang bicara di istilah terminologi process dimension sama capability dimension. Oke, nah kemudian apa yang dimaksud dengan dimension? Dimension is best understood as meaning aspect
gitu ya. Jadi Indonesianya apa sih? Dimensi gitu ya, dimensi. Ya, kalau kita lihat mahasiswa apa dimensinya? Ya, macam-macam ya, bisa nama, bisa NIM, bisa apa gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan dimensi adalah aspek-aspek ya, ada S di sini, atau set of element atau kumpulan dari elemen. Ya, set itu adalah kumpulan elemen, gitu ya. Ya, COVID-5 kalau Anda bisa kuasain, Anda bisa cari kerja gitu ya. Levelnya ibaratnya bisa sampai apa ya, kalau kita lihat ada director, ada manajemen ya, di sini manajemen. Kalau tata kelola benar-benar itu ya di direkturnya ya, ini bisa sampai pada level direkturnya. Kalau manajemennya paham COVID-5 ya berarti ya itu satu level di bawah direkturnya gitu ya. Jadi dimension adalah aspek-aspek atau kumpulan dari elemen gitu ya. Nah, tadi kita katakan ada 3 istilah yang digunakan ketika ada kalimat, ada kata dimension. Yang pertama adalah proses dimension. Nah, Anda sudah lakukan ini ketika presentasi. Ya, ada turunan dari domain namanya proses. Nah, kalau kita gunakan proses dimension adalah cover the aspects of every COVID-5 process in terms of their name. Jadi dimensi dari proses dimension adalah nama-nama dari proses. Ya, kemudian tujuan dari proses sama praktisnya, bagaimana melakukannya. Oke, walaupun sekarang sebenarnya kita sedang bicara tentang apa? Enabler dimension. Tapi kalau proses dimension adalah nama dari proses, tujuan dari proses, dan yang lain-lain ya, atau bagaimana menjalankannya. Itu adalah proses dimension. Yang kedua ada namanya, ini agak ini akan dibahas nanti di chapter 8 ya, atau 9 gitu ya. Sebenarnya kalau di sininya, kalau kita lihat di sininya ya, di kontennya ini, ya itu ini ya, chapter 8 ya, chapter 8 sebenarnya. Jadi itu kayaknya salah itu ya. Karena chapter 9 cuma bicara tentang resources-nya ya, kayaknya itu salah. Oke, jadi apa itu? Yang kedua adalah kita bahas di bab 8 ya. The capability, capable, mampu ya. Kemampuan dari dimensi ya. The capability dimension cover the aspect of the process assessment. Ya, jadi proses assessment model. Jadi proses menilai, mendampingi modelnya. Needed for assessing in the capability of every process in terms of capability level. Ini kalau Anda lihat jurnalnya, Anda sudah ketemu dengan cara penilaiannya ya. Oke, nanti kita bahas setelah kita bahas domain sama proses ya. Masih ada 2 langkah lagi kita sampai ke sini. Ya. Oke, saya skip aja dulu. Kemudian, nah ini intinya kita sekarang bicara tentang enabler dimension. Ya, kita bicara tentang enabler dimension. Apa sih enabler dimension? Enabler dimension cover aspect of every enabler and this aspect are. Jadi ketika kita bicara dimensi enabler, jadi katanya dimensi itu adalah aspek-aspek ya, atau set of element. Nah, ini elemen-elemen dari dimensi enabler. Ketika kita bicara enabler dimension, kita bicara stakeholder, kita bicara goal, kita bicara life cycle, kita bicara good practice untuk setiap 7 enabler yang ada. Kayak gitu. Untuk setiap 7 enabler yang ada, kita akan bicara stakeholder, kita bicara goal, kita bicara life cycle, kita bicara good practice. Oke, gimana gambarannya Pak? Itu ada di chapter 5 ya. Di chapter 5 ini nanti kita akan bicara, ini kita lagi bicara di sini ya. Kita lagi bicara di situ. Ya, jadi nanti saya akan sampai ya. Oke, jadi nanti kita akan sampai pada ini kayaknya ada yang kelewat ini. Di ini saya ada yang kelewat. Ya, misalnya di sini. Kita bicara enabler pertama ya. Enabler pertama adalah principle, policy, and framework.
Nanti di sini kita akan bicara stakeholder, goal, life cycle, good practice. Di enable kedua kita bicara proses, nanti kita bicara stakeholder lagi, kita bicara goal lagi ya, kita bicara life cycle, kita bicara good practice-nya gitu ya. Nanti setiap enabler akan ada enabler dimension-nya. Itu ya. Saya pikir bisa dipahami. Nah, jadi enabler dimension cover aspect of every enabler and this aspect are. Jadi kalau ditanyakan apa aspek yang ada ketika kita bicara enabler dimension, maka jawabannya adalah stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Oke, masih ada waktu? Masih ada waktu? Berapa menit lagi saya kuliah? 30 menit Boleh, lagi. 30 menit lagi. boleh dilanjut apa enggak? Boleh saya Boleh. lanjut? Lanjut, Boleh Pak. ya? Lanjut ya. Gak bosan dengerin dosen ngomong? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Ada sesuatu yang masuk yang baru? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke, karena kita belajar standar internasional ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada apa namanya? Sorry. Ya, kurang gede ya. Ya, tadi kita bicara tentang apa? Mana kisah nyontek dikit lah, saya lupa. Ya, tadi kita sedang bicara tentang ini ya, enabler ya. Saya katakan ada dua konsep. Yang pertama adalah enabler dimension, yang kedua adalah enabler performance management. Tadi kita sudah breakdown apa itu enabler, apa itu dimension, sampai kepada kita tahu ada 7 aspek dari enabler dimension apa aja: stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Nah, sekarang kita akan masuk pada konsep yang kedua. Dia bilangnya konsep ya. Sorry, mana dia? Ya, konsep ya. Nih, kita masuk konsep yang kedua, namanya adalah enabler performance management. Nah, ini kayaknya ada slide yang saya kelewat ya. Sebenarnya udah saya bikin tapi mungkin nggak tersave ya, nggak kesimpan ya. Jadinya ada yang putus nanti ketika masuk di enabler pertama. Oke. Kita lanjut saja. Ya, sekarang kita masuk di proses ya. Konsep ya. Kita masuk konsep yang kedua, namanya adalah manajemen. Oke. Cukuplah setengah jam di sini. Ya, kita bicara, ini harus pelan-pelan yang ini ya. Kita bicara konsep yang kedua, namanya apa? Enabler performance management. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kurang gede? Enggak, Pak. Cukup ya? Oke. Anda harus aktifkan otak bahasa Inggrisnya ya. Ya, jangan pikir bahasa Inggris susah ya. Yang kurang mungkin vocabulary kepala kita ya, kosakatanya ya. Kalau kosakatanya udah nambah, nanti tinggal konteks dari kata itu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke konsep yang kedua ketika bicara enabler. Itu adalah enabler performance management. Apa sih performance? Performance itu adalah kinerja ya, unjuk kerja ya. Tadi kita bicara enabler dimension, kita bicara sekarang adalah bagaimana mengukur kinerja dari enabler, itu manajemennya ya. Bagaimana mengukur kinerja dari enabler. Ingat enabler itu ada 7 ya, ada 7 enabler. Oke, performance ya, performance of enabler is managed in KB 5 through the assessment of each of the 4 enabler dimension. Apa? Jadi di sini dikatakan performance of enabler, kinerja dari enabler yang 7 tadi, is managed in COVID 5 through the assessment, melalui pendampingan, melalui penilaian, assessment ya. Kita di-assess ya gitu ya, kita dihitung, diukur ya.
of each of the four enabler dimension. Jadi cara mengukur enabler, kinerja dari enabler adalah dengan mengukur the four enabler dimension. Apa aja? Stakeholder, life cycle, sama good. Ya, itu hubungan antara enabler performance management sama enabler dimension. Enabler dimension digunakan untuk mengukur. Jadi si enabler dimension nanti diukur untuk melihat kinerja dari enablernya. Itu ya. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah assessment is simply conducted by asking a question to determine whether each enabler dimension has been achieved. Ya. Caranya adalah dengan cara asking. Apa itu asking? Bertanya. Ya, kita bikin survei, kita bikin wawancara, kita bikin interview. Ya, dengan cara bertanya. Maka ketika Anda lihat di skripsinya, ya, Anda lihat di skripsinya kan pasti ada di situ ya penilaian-penilaian ya. Assessment is simply conducted by asking question to determine, ya, bukan determine ya, determine whether each enabler dimension has been achieved ya. Untuk menentukan apakah setiap enabler itu enabler dimensionnya sudah tercapai. Apakah sudah tercapai. Kemudian and specifying metric, ada metric that can be used to measure the extent of the achievement. Apa itu extent? Perluasan ya, apa extent itu? Pencapaian ya, untuk mengukur sejauh mana pencapaian. Extent itu sejauh mana pencapaiannya. Jadi kita mengukurnya dengan cara bertanya dan kita bikin metrik ya untuk mengukur. Nah, di bawah sini juga ada contohnya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah enabler performance management ya. Ini tata kelola di sini. Ada tabel seperti ini. Nah, ingat nanti ini akan kita terapkan pada 7 enabler. Apa saja? Yang pertama adalah stakeholder, yang kedua adalah goal, yang ketiga adalah life cycle, yang keempat adalah good practice. Ketika kita bicara stakeholder, maka pertanyaannya adalah are stakeholder needs addressed? Ya, apakah stakeholder kebutuhan stakeholder itu kalau address itu berarti apa namanya ya, tercapai lah gampangnya ya konteksnya ya. Siapa itu? Are stakeholder need address ya, apakah kebutuhan stakeholder tercapai gitu ya. Address itu maksudnya sampai pada tujuan gitu ya. Yang kedua adalah are enabler goal achieve ya. Apakah dari enabler itu tercapai? Kalau di sini bicara tentang stakeholder need, yang di sini bicara tentang enabler goal. Nah, yang dua ini itu dikatakan sebagai lag indicator. Yang ketiga, keempat ini dikatakan sebagai lead indicator. Nanti kita bahas. Di bawah juga ada dibahas pembahasan. Yang ketiga bicara tentang life cycle ya. Life cycle itu apa namanya? Ada plan gitu ya, ada urut-urutannya ya. Pertanyaannya adalah is life cycle manage ya, apakah menjalankan misalnya plan gitu ya, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan gitu ya, ada evaluasi gitu ya, ada pengendalian misalnya ya. Apakah life cycle manage? Yang kedua adalah are good practice apply ya, apakah apa namanya? Yang biasa orang lakukan itu best practice-nya atau di sini good practice-nya dijalankan gitu ya. Oke. Nah, yang dua ini itu adalah seperti apa ya? Kalau dua ini tercapai, ya itu bukan tujuan akhirnya ya. Ini hanya metodenya ya, ibaratnya di sini dibahas contohnya seperti ini. Misalnya kalau ada ujian gitu ya, ada ujian. Kemudian di sini ada kisi-kisi lah, ada kisi-kisi latihan gitu ya, ada kisi-kisi ujian. Nah, kalau Anda bisa di sini, itu berarti lead-nya, ya, mengarah gitu ya, mengarah pada ujiannya itu bagus. Nah, kalau life cycle manage dan good practice dijalankan, maka itu mengarah pada tujuan akhir tercapai, yang dua ini. Berarti kalau itu yang dimaksud dengan lead, ya mengarahkan gitu ya, lead gitu ya.
Kayaknya kalau kisi-kisinya bagus, ujian akhirnya itu bagus. Tapi itu baru indikasinya saja. Tapi yang benerannya adalah dua ini. Ya, stakeholder need tercapai sama enable goal juga tercapai gitu ya. Ibaratnya kalau kita menjalankan ini saja belum tercapai, apalagi kalau tidak kita jalankan gitu ya, best practice-nya. Best practice-nya gimana supaya mahasiswa ngerti? Kasih tugas banyak-banyak gitu ya. Kemudian dibahas gitu ya. Contoh sederhananya. Nah, di sini ada sedikit dibahas yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Metric that measure how successfully the life cycle management is taking place ya. Jadi metrik yang menunjukkan bagaimana life cycle itu dijalankan and how well good practice are being applied. Di sini dikatakan do not indicate that the desired outcome are being achieved ya. Maksudnya kalau yang dua ini dijalankan ya bukan menunjukkan bahwa hasilnya tercapai ya, but they are likely to indicate that enabler are being successfully run ya. Ditunjukkan bahwa enablernya sedang berjalan baik, which is likely to lead to the desired stakeholder need and enterprise goal being achieved ya. Jadi kalau dua ini dijalankan maka mengarah pada yang dua di atas ini juga tercapai. Bisa dipahami ya? Ya ini dia. However, only measurement of the achievement of stakeholder need and enterprise goal will actually indicate that is the case ya. Tetapi hanya achievement dari stakeholder need and enterprise goal will actually indicate that is the case ya. Itu ada keluar tuh di soal quiz juga. Ya, jadi achievement itu diukur dari stakeholder need sama enterprise goal. Ya, walaupun ibaratnya prosesnya bagus, best practice-nya dijalankan, life cycle-nya dijalankan, tapi stakeholder need-nya belum tercapai atau enable goal-nya belum tercapai, maka ini ibaratnya walaupun sudah berjalan baik itu tidak dikatakan berhasil. Berhasil ketika apa? Stakeholder need sama enable goal tercapai. Oke ya. Kemudian di bawah-bawahnya itu penjelasan yang sudah saya sampaikan ya, sama saja. Ya, ini contohnya adalah orang yang ikut trainer ya, ikut pelatihan COVID-5, kemudian ada ujian examnya, ada training course-nya, ya, kemudian dia bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Apa kalau di zaman SMA itu try out gitu ya, try out-nya bisa, maka ujiannya bisa. Oh ternyata ujiannya bisa, tapi kuotanya penuh Pak. Ya bisa kayak gitu ya. However, only on receive the COVID-5 exam result ya, the leg will delegate faster playing. Oke. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau kisi-kisinya bagus ya, kisi-kisi ujiannya bagus, maka ini mengindikasikan ujiannya juga akan bagus. Kalau yang dua tadi dijalankan, maka itu mengindikasikan yang dua di atas tadi juga bagus. Gitu ya. Apa ya tadi? Life cycle sama good practice sama apa? Business need, stakeholder need sama enabler goal ya. Oke, ini silakan dibaca lagi. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa slide ya, ada beberapa slide yang ternyata terputus ya. Seingat saya sudah siapkan, tapi sepertinya tidak tersimpan ya. Jadi di situ bicara tentang ya setelah ini ya. Oh, atau yang di atasnya ya. Ah, di sini ya. Ya, ini bicara tentang beberapa contoh stakeholder ya. Kenapa nggak ada ya? Sebentar. Untuk saya delete waktu itu ya. Sepertinya terdelete ya. Ya, oke. Ya, sepertinya terdelete ya. Harusnya sebelum ini ada sedikit pembahasan ya. Kenapa Mbak Sylvie? Ya, atau saya ambil langsung dari slide-nya deh.
Ya, oke. Nah, seharusnya dari sini saya bahas tentang stakeholder dulu ya. Ya, ini keluar nanti, intrinsic quality. Life cycle, ya. Ini baru ke sini ya, ada yang terpotong. Ya, nanti mungkin saya sampaikan ke depan, saya mau masuk ke ini part 2 dulu ya. Part 2. Saya mau masuk di enabler pertama dulu ya. Oke, mungkin ada 20 menit ya. Saya maksimalkan aja di sini, yang nanti kelewat saya sampaikan minggu depan. Are you still with me? Masih pada ngikutin? Masih, Pak. Masih. Makasih, Pak. Kasih Pak. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang enabler pertama ya. Oke, ini bahasanya agak tinggi ya. Bahasanya berat di sini ya. Tapi karena mata kuliahnya COVID-5, standar internasional, ya harus saya sampaikan ya. Nanti kalau ditanya belajar apa COVID-5, 5 prinsip, 7 enabler gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti minimal konsepnya Anda paham, kemudian kuisnya Anda bisa ngerjakan, kemudian proof of concept-nya, prakteknya secara walaupun penelitian punya orang ya, Anda sudah bisa paham lah, oh dari sini urut-urutannya. Oke, ya siap-siap aja kalau nggak paham memang ini agak berat pembahasannya. Kita bicara tentang enabler pertama. Ya. Kenapa enabler pertama, Pak? Ya, karena ada enabler yang lain ya. Jadi ketika kita bicara enabler itu ada 7, ada principle, ada policy, framework ya, ini 1. Yang kedua adalah enabler process, ya. Yang ketiga adalah organizational structure, ya. Culture, ethic and behavior, information, service, infrastructure, application. Kemudian ada people, skill, and competency. Kita masuk kepada enabler yang pertama, bicara tentang principle, bicara tentang policy, bicara tentang framework. Ya, berarti di sini kita bicara tentang ada owner. Ya. Owner ini punya perusahaan ya, dia yang memiliki perusahaan. Yang punya duitnya gitu ya. Kemudian dia punya visi gitu ya, dia punya misi, dia punya tujuan gitu ya, dia punya mimpi gitu ya, dia punya mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya supaya anak-anak Indonesia bisa sekolah sampai luar negeri gitu ya. Mimpinya apa? Anak-anak Indonesia kuliahnya bisa murah, gratis gitu ya. Oke, nah si owner perusahaan ini, enterprise ini, nanti dia punya prinsip ya. Kemudian nanti ada direkturnya di sini ya, ada direkturnya, tata kelolanya, kemudian nanti di sini ada manajemennya, kemudian sampai pada operasionalnya. Ya, pada operasionalnya. Jadi kalau nanti Anda bekerja, ya levelnya manajer sampai, kalau direktur ini ibaratnya level tata kelola ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bicara tentang owner ya, bicara tentang owner. Owner yang punya prinsip ya. Kemudian ibaratnya yang semua itu mengarahkan karena si ownernya punya visi gitu ya. Karena dia yang mengarahkan ibaratnya gitu ya. Semuanya mau kemana gitu ya. Nah, oke, saya masuk aja. Principle ya are the governance body expression of its fundamental value. Ya, Anda belajar PPKN kan sekarang? Apa PPKN? Apa PPKN? Pendidikan, warganegaraan, Pancasila. Pendidikan, Pancasila. Pancasila, Dan kewarganegaraan. dan kewarganegaraan gitu ya. Oke, kewarganegaraan ya, Anda belajar Pancasila ya. Pancasila itu cuma ada di Indonesia ya, tidak ada di Malaysia gitu ya. Mungkin ada tapi namanya berbeda gitu ya. Apa sih Pancasila? Panca itu apa? 5. 5. Sila itu apa? Dasar ya, ada 5 dasar. Ya, jadi Indonesia dibangun oleh founding father-nya berdasarkan 5 dasar ini, 5 sila ini.
Nah, di sini sebenarnya ada fundamental value. Value itu apa sih? Nilai-nilai dasar gitu ya, yang dimiliki oleh di sini sih bicaranya sebenarnya ini konteksnya bukan tentang direkturnya ya. Ini ada tentang ada ekspresi yang dimiliki, kemudian ada assumption that is used to express its view concerning the belief of enterprise and the direction of its intent of driving to. Aduh, Anda paham ini aja, mantep ya. Coba kita breakdown. Ya, principle are the governed by the expression, ekspresi gitu ya, of its fundamental value. Jadi perusahaan itu harus punya nilai-nilai dasar. Kemudian dia juga punya assumption that is used to express its view. Ya, jadi dia punya asumsi-asumsi yang digunakan untuk mengekspresikan concerning the belief of the enterprise ya, tentang perusahaan ini tentang apa sih, mengenai apa gitu ya. Keyakinannya tentang apa gitu ya. And direction it has intention of driving to. Ya, makanya saya bilang ini lebih kepada ownernya ketika bicara tentang prinsip. Ya, ownernya misalnya bergerak di bidang transport gitu ya. Kemudian dia lihat oh pendidikan kayaknya perlu dibantu nih ya, maka dia beli kampus gitu ya. Kemudian dia bangun kampusnya supaya dia bisa membantu pendidikan. Walaupun misalnya dia basicnya adalah bisnis di transportasi ya, karena dia punya mimpi. Ya, mimpi Indonesia maju. Ya, mungkin nggak terlalu jauh ya. Oke, nah kemudian ini poin ini keluar di kuis saya lihat. Prinsipal, ya prinsip-prinsip ini digunakan untuk berkomunikasi. Principle are used to communicate both internally and externally and ensure sound stewardship of asset that belong to the shareholder of a commercial enterprise or citizen of public sector enterprise. Jadi prinsip ini digunakan untuk alat komunikasi antara internal sama eksternal untuk memastikan ya aset-aset yang dimiliki itu dikelola dengan baik ya, apakah dia bisnis atau government lah, apa namanya pemerintahan gitu ya, untuk memastikan itu. Nah, di sini artinya memastikan pengelolaan aset ya yang baik yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan atau di sini rakyat ya, warga Indonesia gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Ya, prinsip digunakan sebagai alat komunikasi. Ya, ibaratnya, oh dasar kita Pancasila, Anda tidak Pancasilais nih, gitu ya. Ibaratnya gitu, ya, atau kejauhannya. Ya, oke. Nah, di sini ada poin ya. Mungkin saya hanya bicara tentang prinsip saja. Prinsip can be viewed, ya. Prinsip can be viewed as an expansion of the mission and vision statement of enterprise. Jadi katanya, prinsip ini adalah ekspansi, perluasan dari misi ya, dari misi sama dari visi enterprise ya. Jadi setiap perusahaan diminta punya visi, punya misi. Perguruan tinggi merupakan enterprise juga punya visi, punya misi. Ya standarnya seperti itu. Semua yang bergerak apakah di NGO juga harus punya visi sama misi. Nah, di sini bicara tentang example document that cover principle. Jadi ada dokumen-dokumen yang bicara tentang principle. Contohnya adalah ethic charter. Charter itu piagam ya. Ada piagam tentang etik. Ada juga social responsibility charter ya. Piagam tanggung jawab sosial. Ya, jadi enterprise itu punya tanggung jawab secara sosial gitu ya. Bentuknya dalam seperti apa ya, adalah divisi sendiri yang karena apa? Karena dituntut ya, karena dituntut oleh pemerintah ya, dituntut oleh standar-standar ya, seperti itu. Nah, di sini ada satu pembahasan tentang tadi ya, Anda harus paham kita lagi ngomong apa, kita lagi ngomongin prinsip, kita lagi ngomongin visi, kita lagi ngomongin misi ya, kemudian ada dokumen-dokumen yang terlibat ketika bicara prinsip ya. Satu adalah ethic charter, yang kedua adalah social responsibility charter. Nah, ketika bicara social responsibility charter ya, social responsibility charter ini piagam
tanggung jawab sosial ya. Ini dirancang oleh Bank Dunia ya. Dikatakan, ini kalimatnya bagus banget ya. The commitment of business ya. Jadi bisnis itu punya komitmen to contribute ya, untuk ikut andil to sustainable economic development. Sustain itu apa? Kuat gitu ya. Berkelanjutan kalau di sini diartikannya. Jadi sebenarnya perusahaan, enterprise, bisnis, non-bisnis semuanya itu harus punya kontribusi kepada pengembangan ekonomi ya yang kuat. Caranya gimana? Working with employee, their family, their local community and society at large ya. Jadi mereka bekerja sama dengan karyawannya, dengan keluarganya, karyawan ya, local community, society ya. Ya, ini bicara pemerintah juga sebenarnya. Untuk apa? To improve the quality of life ya. Jadi pemerintah yang tidak menjalankan ini itu bukan pemerintah ya. Seperti itu ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. In ways that are both good for business and good for development ya. Baik untuk bisnis, untuk pengembangannya. Ini kalau diartikan ya, sebuah piagam tanggung jawab sosial dirancang oleh Bank Dunia sebagai dokumen yang menyatakan komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, dengan cara yang baik untuk bisnis dan baik untuk pembangunan. Nah, kemudian di sini ada lagi, prinsip should be brief and simple. Ya, simple itu sederhana, brief itu singkat ya. Jadi Anda punya prinsip, prinsipnya harus apa? Singkat dan misalnya ada tugas. Tugas Pak Johak minggu ini. Buatlah prinsip hidup Anda. Gak nyambung ya. Oke, kemudian share di WA, apa namanya kalau di WA itu? Apa sih namanya kalau WA itu? Status ya, WA status. Ya, nanti kasih nama tugas Pak Julhak gitu ya. Ya, bikin prinsip hidup Anda apa? Harus apa tadi? Harus brief sama harus simple ya. Kalau sudah di screenshot share di grup gitu ya, nanti dapat nilai. Serius nggak? Ya, oke. Oke, masih ada waktu, sebut lagi. Nah, oke. Berikutnya kita bicara tentang hubungan antara prinsipal dengan policy. Di sini dikatakan based on principle, ya berdasarkan prinsip yang tadi, governance body, ya ini tata kelolanya, direkturnya, menyediakan policy. Ya, jadi turunan dari prinsip tadi, yang mengerjakan adalah direkturnya. Direkturnya ibaratnya yang tadi ya, prinsip semua itu kan katakanlah dari ownernya, kemudian sama si governornya sama direkturnya diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan. Ya, jadi kebijakan-kebijakan itu yang nantinya akan dijalankan oleh manajemen. Ya, jadi ini ibaratnya kalau Anda punya proses di sini, Anda punya domain di sini, gitu ya. Anda punya IT goal di sini, Anda punya enterprise goal di sini, maka yang sekarang kita bicarakan tuh lebih tinggi lagi. Ya, kita sedang bicara tentang prinsip, kita sedang bicara tentang policy. Nah, di atasnya semua. Ya, ini standar 2-nya lah ya. Atau standar 1 ya, standar 1, standar 2 ya kalau di perguruan tinggi ya. Jadi dari prinsip-prinsip yang tadi, Anda bikin tata kelola akan membuat provide policy, kebijakan-kebijakan to management to formally convey what has to be accomplished by management. Ya, jadi si tata kelola ini, si director ini yang level 2 ini akan bikin kebijakan-kebijakan ya yang akan dijalankan oleh manajemen. Sudah ada aja yang WA? Oh, beda lagi. Ya, oke. That is the policy are the role. Jadi di sini poinnya adalah ya, poinnya adalah
Policy adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk on the overall intention and direction. Ya, itu turunannya ya. Jadi perguruan tinggi juga dituntut punya visi, punya misi, punya sasaran, punya tujuan gitu ya. Punya kebijakan, punya prinsip, punya tata kelola ya, macam-macam. Nah, di sini poinnya adalah prinsip tadi akan diturunkan menjadi policy oleh government body yang akan menjadi arahan untuk manajemen ya, untuk dijalankan, untuk accomplish, untuk dicapai. Policy are the rule ya. Policy adalah aturan-aturan, guidance ya, on the overall intention or direction. Keseluruhan intention arah ya. Direction arah, intention itu keinginan ya. Ya, mungkin sampai sini ya, satu slide lagi ya. Itu tadi bicara tentang policy ya. Itu juga keluar nih, ini keluar juga di quiz, ada yang keluar di sini. Bicara tentang policy, hubungannya dengan prinsipal. Oke, kita masuk di slide terakhir untuk pertemuan hari ini. Kita bicara tentang framework ya. Kita bicara tentang framework. Tadi kita bicara tentang prinsipal, kita bicara tentang policy, kebijakan turunan dari policy yang dibuat oleh government body, yang dijalankan oleh manajemen sebagai arahan gitu ya. Merupakan aturan-aturan dan guidance. Nah, berikutnya ada namanya framework. Ya. Kalau kita bicara framework, ya ibaratnya kita mengadoptasi sebuah standar. Ya, jadi ada standar namanya COVID-5 yang akan menjadi struktur, akan menjadi provision, yang akan menjadi acuan, ya, menjadi tools gitu ya, menjadi guidance untuk kita menjalankan. Kalau di sini bicaranya yang tadi ya, policy tadi sama prinsipalnya. Jadi di sini dikatakan framework are governance and management framework that ensure ya. Jadi framework itu memastikan proper governance and management of enterprise IT by the provision of such. Jadi sebenarnya framework ini adalah di sini dikatakan provision. Apa sih provision? Ya. Nih, menyediakan struktur, panduan, dan alat dan COVID adalah kerangka kerja seperti ini. Jadi ketika kita butuh mengimplementasikan prinsip dan policy, maka kita butuh acuan. Nah, COVID-5 adalah acuannya. Nah, acuan itu dikatakan sebagai framework. Ya, semua breakdown yang tadi banyak itu ibaratnya itu adalah punyanya COVID-5 yang merupakan penggabungan dari beberapa standar. Saya pikir bisa dipahami. Kemudian di sini ada final statement ya untuk hari ini. Ya. Bicara tentang policy need ya. Policy need to be a part of the overall governance and management framework. Jadi di sini dikatakan kalau saya balik bahasanya, framework itu harus didasari oleh policy. Ya. Policy need to be a part of the overall governance and management framework. That itself is the structure into which all policy fit. Ya, and link to underlying principle of the enterprise. Ya. Jadi ketika jangan ada missing link antara framework dengan policy. Policy dibuat framework dibuat berdasarkan polisinya. Gitu. Jadi semua breakdown di framework itu berdasarkan policy. Policy itu berdasarkan dari prinsipnya, berdasarkan visi sama misi. Jadi semuanya berurutan gitu ya. Ibaratnya kalau kita passing parameter ya dilempar gitu ya sampai kepada parameternya. Oke. Untuk hari ini cukup saja, sekian. Kita punya 9, 10, 11, 12. Nggak cukup saya pikir kalau saya harus menjelaskan seperti ini. Walaupun harusnya menjelaskan seperti ini ya. Tapi waktunya terbatas. Mungkin nanti beberapa poin saya minta Anda belajar sendiri ya, atau saya kasih referensi untuk belajar mandiri gitu ya. Tapi yang paling enak memang kita breakdown satu-satu ya. Ya, kita masih punya pembahasan yang harus kita cover
itu bicara tentang domain and process. Dan enabler ini juga masih banyak nih ya. Ini ada enabler 1 sampai 7. Kemudian bicara tentang domain and process, implementation of GIT, sampai pada proses assessment model. Ini harus saya selesaikan 3 pertemuan. Kayaknya nggak bakal kekejar ya, makanya saya butuh kuisnya untuk mengarahkan poin-poinnya. Ya, oke. 3 menit terakhir saya pengen foto-foto. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Kalau enggak, Anda baca lagi ya. So, so guys, activate your webcam please. Siapa aja yang masih aktif? Saya ngajarnya kecepatan apa enggak? Kecepatan gitu. Halo, halo. Enggak, Pak. Enggak ya. Bilang kecepatan gitu. Ya, oke, ya. Ya, oke. Dalam hitungan kelima. Ya, 1. Yang nggak difoto nggak masuk. 2. Rasita mana Rasita? Mbak Ari mana Mbak Ari? Ada, Pak. Kok nggak kelihatan fotonya? 2,5. Udah dibuka, Pak. Iya, nggak kebaca masanya. 3. 3,5. 4. Banyak yang nggak kebuka nih, mungkin jaringannya ya. 5. Loh, kok nggak bisa? Ulang lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, got it. Mbak Silvi, kenapa dihapus Mbak Silvi? Ya, oke. Oke, time's up. Waktunya habis. Untuk hari ini cukup. Saya cuma pengen Anda merasakan bagaimana kuis COVID-5. Sedikit pembahasan tentang